Siapa orang yang senang sama saya, orang yang menyukai saya, dan apapun yang berkaitan dengan saya pun akan cinta kepadanya. Oleh karenanya kita lihat bagaimana kaum muslimin, terutama mereka yang memiliki paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu dikit-dikit merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, nanti dikit-dikit merayakan Maulid Nabi Muhammad, kemudian hijrahnya Nabi Muhammad, turun Quran pada Nabi Muhammad. Itu semua dirayakan. Kenapa? Supaya mengingatkan akan jasa Nabi Muhammad dan bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka Nabi jauh lebih cinta kepada kita, insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana kita berkumpul pada malam hari ini bukan sembarang tempat. Ini adalah TPG ya. Apa namanya TPG? Apa kepanjangannya? Tempat pendidikan Al-Quran. Al-Quran itu kalam siapa? Allah. Al-Quran itu adalah kalam ilahi. Tidak ada kalam yang lebih afdal, lebih daripada Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkan daripada Al-Quran. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Saiful dan seluruh jajaran kepengurusan, para dewan guru yang mereka menjadikan tempat ini sebagai taman surga. Ini kalau dibuka hijab, ya kalau kita dibuka hijabnya sama Allah, tempat-tempat seperti ini tempat yang dikatakan apa? Riyadul Jannah, taman-taman surga. Makanya kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakul dzikr. Kalau kalian melewati kebun surga maka singgah, kata Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa kebun-kebun surga? Maka Nabi mengatakan halaqah dzikir. Ya, hilakul dzikir, halaqah dzikir. Itu merupakan kebun daripada kebun-kebun surga, dan tidak ada zikir seperti Al-Quranul Karim, karena ini merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada Bapak Ibu yang menitipkan putra putrinya di tempat ini harus berbangga. Ibu bangga nggak anaknya belajar di sini? Senang nggak? Kalau bayar SPP berat nggak? Sering telat nggak? Sering? Kadang ya? Kalau bisa jangan ya. Kalau bisa jangan telat. Ya usahalah gimana caranya, karena itu juga untuk menunjang kualitas pendidikan anak kita. Memang ya, kalau zaman dulu, Pak Ustaz Saiful, zaman dulu sama zaman sekarang ini beda. Kalau zaman sekarang itu nggak ada yang namanya ulama yang seperti Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu orang alim, tapi dia kaya raya. Sudah alim, kaya raya, dan dia loman, dermawan. Katanya orang Madura itu lente ya, ringan untuk memberikan, itu nggak mikir lagi. Kadang-kadang mohon maaf ya, kalau kita mau infak itu kadang-kadang kita berpikir berapa kali gitu ya. Ini kita infak nggak ya? Infak nggak? Ini kalau infak nanti istri saya marah apa enggak ya? Betul Pak, enggak ya? Hah? Makanya katanya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW, kata beliau, kalau kamu mau berinfak, itu ketika terlintas di hati itu jangan langsung, jangan di stop. Kalau ada niatan buat infak, baik bapak atau ibunya, tentu ibunya izin dulu ya sama suaminya ya. Kalau mau infak, kalau bisa itu jangan diundur sampai nanti. Itu biasanya kalau diundur, biasanya nggak jadi ya. Jadi kalau ada niatan buat infak, langsung infak. Kenapa? Karena ketika sudah ada niatan, itu syaitan itu nggak tinggal diam, itu terus
akan menggerogoti, terus akan merayu supaya tidak jadi daripada infaknya. Di zaman dulu ada orang alim yang namanya Abdullah bin Mubarak, orang kaya raya, alim luar biasa. Beliau ini pernah mengatakan, kata beliau, semua kiai, semua para ustadz dan semua santri yang ada di kota ini tidak usah kerja, nggak usah kerja. Saya yang nanggung hidup kalian semuanya. Nah, itu semua para ustadz, semua dewan guru, semua para ulama, semua para santri yang ada di kota beliau itu semua didata dan semua diberikan tunjangan, semua uangnya daripada beliau. Kenapa? Karena tugas kalian para guru adalah mengajar, dan tugas kalian para santri adalah belajar. Jadi nggak usah mikirin kerja lagi. Kira-kira di dalam Ungasan jadi ada seperti beliau? Ada orang kayanya nggak di sini? Ada bos di sini? Ada? Banyak? Iya. Nah, kira-kira bisa bantu ya? Kalau bisa dibantu, TPK dibantu, masjid dibantu ya. Sebab sesuatu yang dikeluarkan karena Allah itu tidak pernah berkurang. Kata Nabi Muhammad, la yanqusu malun min shadaqah. Harta yang dikeluarkan dengan sedekah itu tidak akan berkurang. Kata Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya anak yang belajar ilmu Al-Qur'an itu sebuah kebanggaan kepada kita. Kebanggaan kenapa? Karena mereka mempelajari daripada ilmu Al-Qur'an dan mereka mempelajari di sekolah ini hal-hal yang berbeda dengan syariat mereka. Diajarkan tata cara wudhu, diajarkan tata cara sholat dan lain sebagainya, yang itu akan memberikan pembelajaran kepada mereka dan akan membentuk karakter mereka sehingga menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Jadi biasanya anak-anak yang disekolahkan di TPI, di madrasah ataupun di pondok pesantren itu biasanya akhlaknya akhlaknya itu baik ya, betul ya. Ibu merasakan ya gimana akhlak anaknya? Merasakan akhlaknya anaknya itu buah daripada pembelajaran yang ada di TPI. Oleh karenanya dibutuhkan sinergi yang baik antara wali santri dan juga TPI dan juga sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mensupport si anak agar menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Dan jika anak itu telah menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, maka insya Allah keberkahannya itu akan kembali kepada orang tuanya. Nanti saya selaku orang tua, bapak ibu selaku orang tua akan memetik buah dari hasil pendidikan Islami. Kalau boleh saya ceritakan, ada di salah satu kitab. Kitab ini merupakan kitab yang bisa dikatakan wajib di pondok pesantren. Kitab yang dikarang oleh seorang yang alim yang namanya Syekh Umar bin Ahmad Darajat. Kitabnya namanya Akhlaq lil Banin. Akhlaq lil Banin, akhlak yang diperuntukkan untuk anak laki-laki. Sebuah kitab. Dan juga beliau menyusun kitab Akhlaq lil Banat, akhlak untuk anak-anak perempuan. Di dalam kitab itu beliau menceritakan tentang seorang ayah yang masuk ke kebun bunga dengan anak laki-lakinya. Ketika masuk ke kebun tersebut, si anak laki-laki ini bilang sama bapaknya, bilang sama ayahnya, ayah, ini di kebun ini saya melihat sepuntung bunga mawar yang merah merekah dengan warna yang menarik begitu indah. Tetapi ayah ada satu kekurangannya. Apa kekurangannya? Ini mawar tumbuhnya gak lurus. Ini mawar tumbuhnya bengkok ke samping. Maka kata si ayah, anakku, kenapa ini mawar kok bisa bengkok ke samping, gak lurus tumbuhnya? Karena itu kesalahan daripada si tukang kebun. Harusnya tukang kebun itu merawat dari semenjak si mawar itu masih kecil, diluruskan batangnya, dirawat, dijaga
supaya tubuhnya lurus. Tapi karena dibiarkan oleh tukang kebun, maka tubuhnya bengkok. Kemudian si ayah mengatakan, ini sebuah pelajaran buat kita anakku, di mana seorang anak kecil yang dibiarkan tumbuh berkembang sampai dewasa tidak mendapatkan kontrol yang baik dari orang tuanya, nggak pernah diberikan tarbiyah Islamiyah, nggak pernah dididik dengan didikan yang baik, maka cenderung akan tumbuh menjadi anak yang tidak soleh, yang bengkok ke samping. Tapi kalau si anak itu diluruskan, ketika dia berbuat salah ditegur, ketika dia berbuat suatu hal yang kurang baik diingatkan, maka insya Allah dengan pendidikan ala Islam mereka akan menjadi anak yang soleh. Satu contoh konkret yang saya dapatkan dalam sebuah hadis, di mana Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang peduli dengan pendidikan anak kecil. Terkadang Bapak, ini sebuah realita ya, terkadang kita temukan anak kita melakukan hal yang tidak pantas, tetapi terkadang kita selaku orang tua tidak melarangnya dengan alasan ini anak kecil. Ini sebetulnya kurang pas. Yang pas bagaimana? Yang pas itu di saat usia dini, usia seperti anak-anak ini, anak TPK kita sekarang ini, di mana mereka ketika mereka mempelajari sesuatu itu akan melekat sepanjang umur mereka. Makanya ada pepatah Arab yang berbunyi at-ta'allum fis-shighar kan-naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu, itu nggak bisa lupa. Ya, artinya memori yang dimiliki si anak itu luar biasa ketika mereka di usia seperti ini. Jadi momentum usia dini ini jangan kita sia-siakan. Ini merupakan waktu di mana kita banyak menanamkan nilai-nilai akhlak kepada mereka. Satu contoh, Nabi ini pernah makan satu jamuan dengan anak tirinya yang bernama Umar. Jadi Nabi nikah sama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini janda yang suaminya meninggal, punya banyak anak. Kemudian Nabi karena kasihan, karena ingin merawat anak-anaknya, maka dinikah sama Nabi. Sampai satu tempo di mana Nabi itu makan sama Umar. Umar ini anaknya istrinya Ummu Salamah, satu jamuan dengan Nabi. Ketika makan, dan anak ini masih kecil, namanya anak-anak itu biasanya makannya ini ya, apa namanya, nggak teratur ya, mau di sana ngambil sini ngambil, nah itu tipikal makannya anak-anak ya. Jadi kalau ada bapak-bapak makannya seperti itu berarti jiwa anak-anaknya. Jadi makannya ya kadang-kadang ya, kadang-kadang dioper ya, dioper sana oper sini ya. Singkat cerita, ketika si Umar itu makan sama Nabi, Nabi melihat Nabi ini seorang Nabi yang mendidik, murabbi. Laula murabbi ma'araftu Rabbi, kalau bukan karena seorang murabbi pendidik, aku tidak akan kenal dengan Tuhanku. Maka Nabi ketika makan itu melihat dan memperhatikan si anak kecil yang namanya Umar ini. Umar makannya sembarangan, maka Nabi menegur. Jadi kita selaku orang tua jangan segan untuk kita menegur anak kita, dan jangan kita bersembunyi di balik kata "Ubib, anak saya kan masih kecil." Ya, kadang-kadang mohon maaf non sewu ya, kita bertamu kepada rumahnya kiai, kita bertamu kepada orang soleh, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus, tapi yang kurang pas, kadang-kadang anak kita yang kebetulan agak nakal itu loncat-loncat di kursinya kiai. Yang lebih hebatnya lagi, si bapak ini nggak negur, dibiarkan, itu nggak boleh. Bilang, nah nggak boleh, ini rumahnya Pak Kiai, duduk, nggak apa-apa. Sebab itu contoh yang dicontohkan Nabi Muhammad. Ketika Nabi makan sama anak tirinya,
Yang pertama Nabi bilang begini, Nabi tegur, ya gulam, wahai anak kecil. Nah, ketika menegur pun itu ada tata caranya. Panggil dengan panggilan yang sekiranya menyenangkan anak tersebut. Yang manggil Nabi Muhammad senang. Yang dipanggil itu dengan panggil apa? Ya gulam, wahai anak kecil. Terkadang non sewu ya. Terkadang kita ya bukan di sini ya, di tempat lain barangkali itu kalau manggil anaknya kalau lagi emosi manggilnya gimana Pak? Orang tua ini kalau lagi marah, ibu-ibu terutama nih, mama ini, kalau manggil anaknya gimana? Setan ya? Enggak ya? Bukan di sini, saya bilang di sana. Di sini nggak ada ya. Panggil anak itu dengan panggilan yang baik. Kita marah, kita tegur, tapi panggilan yang baik. Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi Muhammad? Samillah, ucapkan bismillah. Ini pendidikan. Ya, terkadang anaknya nggak baca, apalagi orang tuanya. Ini salah ya. Jadi kalau makan itu yang sunnah menggunakan basmalah. Nabi mengatakan ya gulam samillah. Yang pertama bacalah bismillah. Yang kedua wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ini tarbiyah. Ditegur sama Nabi supaya makan dengan tangan yang kanan. Kemudian yang ketiga wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat-dekat dengan kamu. Jangan sampai tangannya ke sana kemari ya. Sana ya, ke sana ya. Bim, kalau itu jangankan anak kecil, Bim, saya pun seperti itu makannya ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Maka kata Umar mengatakan, yang meriwayatkan ini hadis ini Umar sendiri. Umar mengatakan, dari waktu itu saya ditegur sama Nabi sampai sekarang saya dewasa, saya terus mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu-ibu, para bapak, adalah tarbiyah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika si anak mendapatkan pendidikan Islam, ya, dari semenjak dia baru lahir, apa sunnahnya baru lahir? Kalau baru lahir apa sunnahnya bapak? Ini bapaknya nggak jawab, nggak pernah punya anak ya. Sunnahnya apa? Azan, ya. Azan di mana? Telinga kanan iqamah, di telinga kiri. Dan ada lagi satu amalan. Ini disebutkan dalam kitab Al-Bajuri. Disebutkan satu amalan, bisa dipraktekkan nanti kalau dulu. Siapa orang yang punya anak, ya, kemudian dibacakan di telinga anaknya itu surah Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma, sampai akhir dibacakan di telinganya. Apa khasiatnya? Kata ulama, anak itu tidak akan berzina seumur hidupnya. Dijaga daripada perbuatan zina, yang mana di zaman akhir itu zina merupakan sebuah kegiatan yang menjadi kebiasaan, udah menjadi hal yang lumrah. Coba sekarang kita lihat media sosial, itu banyak anak muda yang mereka mempraktekkan daripada kehidupan bebas. Jadi mereka sudah tidak perawan lagi, tidak berjaga lagi, ini sudah biasa. Dan sampai puncaknya nanti di akhir zaman, sebelum kiamat tiba, itu lebih hebat lagi. Apa? Mereka berzina di jalan-jalan. Udah gak ada rasa malu lagi. Tidak akan terjadi kiamat kecuali kepada orang yang tidak mengatakan Allah. Gak ada lagi orang yang mengatakan Allah. Udah. Yang mengatakan Allah sudah meninggal semua. Kemudian mereka akan melakukan zina di jalan-jalan, di lorong-lorong, tidak ada rasa malu lagi. Alhamdulillah. Bisa diamalkan nanti ya. Dibacakan Al-Qadar di telinga kanannya, kemudian dipegang dadanya, dibacakan surat Al-Insyirah. Apa Insyirah itu? Alam Nasrah. Harapannya apa? Supaya nanti ketika dewasa anaknya memiliki hati yang lapang. Ya,
Kemudian berikan pendidikan yang baik. Seperti sekarang, ibu-ibu telah berikhtiar, para bapak telah berusaha bagaimana si anak itu supaya menjadi anak yang baik dipondokkan di TPK ini ya. Kemudian nanti mungkin ada yang melanjutkan ke pondok pesantren dengan tahfidz Quran atau mempelajari ilmu syariat, yang semua kebaikan si anak itu akan menjadi timbangan amal baik daripada orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya itu akan menjadi musuh anaknya ataupun sebaliknya. Sebagaimana dalam satu riwayat dikatakan, ketika si ayah ini adalah anak ayah yang soleh, ayahnya baik, ayahnya taat, ketika akan masuk dalam surga, maka terdengar suara dari kejauhan mengatakan, ya Rob, ini fulan jangan kau masukkan ke surga ya Allah. Akhirnya ditahan sama malaikat, nggak masuk surga orang ini, padahal sudah tinggal selangkah masuk surga. Ditanya, siapa kamu? Nanya ke pemuda. Kata pemuda, saya ini anaknya bapak itu. Saya nggak rela saya punya bapak masuk surga dan saya masuk neraka. Kenapa? Karena semenjak hidup saya tidak diajarkan tentang Islam sama bapak saya. Nggak diajarkan sholat, nggak diajarkan berbakti sama orang tuanya. Hidup sendiri, nafsi sendiri-sendiri. Bapaknya taat, bapaknya soleh, tapi tidak pernah mengajarkan kepada anaknya. Maka kata si anak, ya Allah, demi keagunganmu saya nggak rela, nggak ridho ya Allah, hak saya telah disia-siakan sama bapak saya. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan bapak ini dan juga anaknya keduanya ke dalam api neraka. Ya, jadi kita berharap anak kita itu bukan menjadi musuh kita nanti, tetapi menjadi orang yang menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga. Saya pernah mendengar cerita dari sebagian para masyayikh. Saya punya guru namanya Habib Umar. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat YouTube, ada Habib dari Hadramut Yaman, dari Tarim, janggutnya warnanya merah. Nah itu namanya Habib Umar. Habib Umar tuh pernah cerita tentang satu orang yang sudah meninggal. Kemudian orang itu dimimpi sama orang lain dalam keadaan diadab, disiksa. Kemudian dimimpikan dalam waktu yang lain, si ayah yang tadi itu disiksa sekarang berada di tempat yang berbeda, berada di taman yang luas, yang indah, dengan pakaian yang begitu bagus, dengan kenikmatan yang dia rasakan. Kemudian yang bermimpi tanya, ya Fulan, saya dulu mimpi kamu diazab, sekarang kok berubah, kamu kok ada di tempat yang begitu indah ini? Apa kata orang tadi? Iya, tadinya saya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika pertama kali anak saya masuk ma'lama itu bahasa sana ya, di Hadramut itu yang sama dengan TPQ. Jadi anaknya kecil, ketika dimasukkan oleh istri saya ke TPQ, dan ketika anak saya pertama kali membaca Bismillahirrahmanirrahim, semenjak itu Allah angkat saya dari azab, Allah masukkan saya ke dalam nikmat. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha barokah anaknya di dunia, baca Bismillah, maka dengan sebab Bismillah anaknya di dunia, azabnya ayahnya diangkat. Ini yang pertama. Yang kedua, terbalik. Ada orang juga cerita, ada orang yang bermimpi orang yang sudah meninggal dalam kondisi diazab. Diazabnya kenapa? Ditanya, kenapa Allah mengazab kamu? Kata si ayah, ya karena saya belikan TV anak saya. Ternyata TV-nya itu nyambung dari dunia sampai ke alam barzah. Ternyata yang ditonton sama anaknya hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Anaknya berdosa, dan yang menjadi sebab dosanya siapa? Bapaknya yang beli pakai duitnya. Ya, jadi semua kebaikan mandalla ala khairi falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka kebaikan itu akan berpahala bagi yang mengerjakan, tidak berkurang sedikit pun ya. Jadi kalau kita tunjukkan kebaikan bagi orang lain,
maka orang lain yang mengerjakan itu berpahala, dan kita yang memberikan petunjuk juga mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala mereka. Ini kebaikan, sama juga dengan keburukan. Makanya kita, terutama Bapak Ibu ya, yang menjadi suri toladan untuk anak-anaknya, untuk bijak dalam bermedia sosial. Jangan posting hal-hal yang bersifat pribadi, apalagi yang menampilkan aurat dan lain sebagainya, karena sebagaimana ada amal jariah, kebaikan jariah, ada juga dosa jariah. Ya, setiap aurat yang ditampilkan dilihat sama laki-laki berdosa, besoknya kelihatan lagi berdosa, bahkan ketika sampai di alam kubur pun tetap dosa, gara-gara gambar kita yang tidak pantas atau ucapan kita yang tidak pantas yang ada di media sosial, yang terus akan berjalan kebaikan atau keburukannya. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan TPG ini terus menjadi sumber kebaikan bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan kita doakan mudah-mudahan dewan gurunya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan juga Bapak Ibu selaku orang tua mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah, diberikan keistiqomahan sehingga terus bisa mengawal putra-putrinya sehingga kelak menjadi anak-anak yang soleh, yang membanggakan orang tuanya, yang berbakti kepada mereka, dan juga membanggakan bagi Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan TPG ini menjadi TPG yang makmur ila yaumil qiyamah, sebagaimana namanya Darus Syafaat ya. Darus Syafaat artinya rumah syafaat. Mudah-mudahan insya Allah memberikan syafaat. Man qara, apa dalam hadis, Iqra'al Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kalian Al-Quran, karena Quran itu datang pemberi syafaat di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Al-Quran Al-Karim, dari Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebab keberkahan kita, keselamatan kita, dan kita diberikan keistiqomahan sampai ajal menjelang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghfarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaji dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.